warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Amanda dari kelas 10 IPS 5. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah sebutkan 5 saja. 1. Mendukung persatuan bangsa. 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mewujudkan kepentingan nasional. 4. Memelihara dan memperbaiki demokrasi. 5. Menciptakan kerukunan umat beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmadani, kelas 10 IPS 2. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Yang keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Kedelapan, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Kesembilan, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Kesepuluh, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ripaldi dari kelas 10 MIPA 4. Apakah faktor penghambat integrasi nasional? Integrasi nasional merupakan faktor terpenting bagi bangsa Indonesia. Contohnya, kurangnya penghargaan terhadap kemajuan. Tidak semua orang bisa memahami dan menghargai perbedaan yang ada. Mereka cenderung sulit untuk diajak mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah keragaman bangsa, padahal kemajuan sendiri merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Sebab itu, setiap masyarakat perlu memahami arti toleransi dan semacamnya, khususnya di Indonesia. Hal itu mengingatkan bahwa realita yang ada di Indonesia merupakan beragam agama dan budaya. Setiap orang atau kelompok masyarakat mempunyai agama ataupun kebudayaan yang berbeda-beda. Begitu pula mereka tidak bisa dipaksa dan tidak bisa disamakan mengenai hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Dwi dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah: yang pertama, mempunyai persatuan bangsa. Yang kedua, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Yang ketiga, berbudi pekerti luhur. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artika Dwi, kelas 10 MIPA 4, akan menjawab pertanyaan tentang apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artika Dwi, kelas 10 MIPA 4, akan menjawab pertanyaan apa saja yang termasuk Pancagrata. Aspek Pancagrata ada 5, yaitu aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Muhammad Ripaldi dari kelas 10 MIPA 4. Apa yang dimaksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1? Yang dimaksud dari undang-undang itu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan bela negara di masa milenial? Bela negara memiliki arti yang luas di era milenial ini. Tidak hanya membela negara dari berbagai ancaman, baik berupa perpecahan, radikalisme, maupun terorisme, tetapi meningkatkan kualitas diri termasuk dalam bentuk sikap membela negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lapis Febokila dari MIPA 4. Apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara? Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lapis Febokila dari MIPA 4. Aspek Pancagatra yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lapis Febokila dari MIPA 4. Peran siswa yang mendukung implementasi dalam wawasan Nusantara. 1. Mendukung persatuan bangsa. 2. Berkemanusiaan, beradil, dan beradab. 3. Mewujudkan kepentingan nasional. 4. Memelihara dan memperbaiki demokrasi. 5. Menciptakan kerukunan umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lapis Febokila dari MIPA 4. Ada peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional, yaitu 1. Menaati segala peraturan yang berlaku. 2. Saling menghormati dan menghargai. 3. Dapat bekerja sama dengan baik. 4. Menerapkan sikap toleransi pada perbedaan. 5. Melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ripaldi dari kelas 10 MIPA 4. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu aspek-aspek kebudayaan material, aspek norma, aspek nilai-nilai budaya, perubahan sosial dalam bidang ekonomi, aspek kehidupan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ripaldi dari kelas 10 MIPA 4. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari gaya hidup yang konsumtif dan tidak cinta produk dalam negeri, munculnya hedonisme, nilai keagamaan tidak terlalu dianggap, lunturnya kebudayaan lama seperti gotong royong, lunturnya solidaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ripaldi dari kelas 10 MIPA 4. Peran serta kalian untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu menaati segala peraturan yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, dapat bekerja sama dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ripaldi dari kelas 10 MIPA 4. Apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara tersebut? Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifali dari kelas 10 MIPA 4. Jelaskan yang dimaksud pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat bangsa mempertahankan kemerdekaan bangsanya, berani membela bangsa, berani berperang melawan penjajah bangsanya, persatuan dan kesatuan, memperkenalkan budaya bangsa, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifali dari kelas 10 MIPA 4. Apa yang termasuk Pancagatra? Gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, gatra pertahanan dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifali dari kelas 10 MIPA 4. Peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah, sebutkan 5 saja. 1. Mendukung persatuan bangsa. 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mewujudkan kepentingan nasional. 4. Memelihara dan memperbaiki demokrasi. 5. Menciptakan kerukunan umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Julian dari kelas 10 MIPA 4. Etnosentrisme adalah sikap yang menganggap cara hidup bangsanya merupakan cara hidup yang paling baik. Alasan mengapa etnosentrisme menjadi penghambat integrasi nasional adalah karena sikap itu menganggap suku bangsa yang lebih rendah sehingga hal itu menimbulkan konflik sara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Julian dari kelas 10 MIPA 4. Berikut contoh ancaman politik yang berasal dari dalam negeri. 1. Korupsi. 2. Konflik sara yang dikaitkan dengan politik. 3. Penurunan paksa pemerintahan. 4. Isu-isu politik. 5. Pelanggaran HAM. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Julian dari kelas 10 MIPA 4. Berikut faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Penggunaan bahasa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Piantin dari kelas 10 MIPA 4. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu 1. Budaya, 2. Masyarakat, 3. Adat istiadat, 4. Ideologi, 5. Agama, 6. Norma, dan 7. Politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Piantin dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan tentang apa saja yang dapat menjadi faktor penghambat integrasi nasional, yaitu 1. Kurangnya sikap saling menghargai perbedaan. 2. Kurangnya sikap saling bertoleransi. 3. Kurangnya kesadaran diri untuk menjaga persatuan dan kesatuan. 4. Adanya sikap tidak puas dan perasaan tidak adil terhadap ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat, dan lain-lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Priyantin dari kelas 10 MIPA 4. Alasan mengapa kita juga wajib ikut serta dalam menjaga integrasi nasional dari berbagai macam ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Karena jika integrasi bangsa terancam, maka Indonesia akan mengalami kekacauan bahkan kerusuhan yang dapat membahayakan masyarakat. Untuk itu, kita harus menjaganya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Priyantin dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan tentang apa saja yang termasuk Pancagatra. Yang termasuk Pancagatra yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Priyantin dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara menghidupkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam diri kita di masa milenial, yaitu dengan membudayakan, menjaga, melindungi, dan menghormati keberagaman yang ada di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita haruslah bangga terhadap apa yang dimiliki negara kita dan menjaganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Priyantin dari kelas 10 MIPA 4. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kekerasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Priyantin dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan tentang apa yang dimaksud dengan bela negara di masa milenial, yaitu sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Priyantin dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan contoh ancaman di bidang politik yang datang dari dalam negeri. Di antaranya yaitu 1. Korupsi, 2. Konflik SARA, 3. Penurunan paksa pemerintahan, 4. Isu-isu politik, 5. Pelanggaran hak asasi manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Priyantin dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan tentang apa yang dimaksud dengan strata penting dalam strata pendekatan, yaitu yang dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi, politik, dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Priyantin dari kelas 10 MIPA 4. Peran serta kita untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional, yaitu 1. Mengembangkan dan menjaga rasa cinta tanah air, 2. Mempererat tali persaudaraan, 3. Aktif dalam kegiatan sosial, 4. Menjaga dan merawat lingkungan, 5. Mendukung penuh seluruh kebijakan yang dibuat pemerintah, 6. Menaati segala peraturan, 7. Saling menghormati dan menghargai, 8. Dapat bekerja sama dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Priyantin dari kelas 10 MIPA 4. Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang maknanya walaupun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melsa Tafiansa dari kelas 10 MIPA 4. Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia, yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melsa Tafiansa dari kelas 10 MIPA 4. Apa yang dimaksud dengan paham etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan yang dapat menimbulkan konflik SARA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melsa Tafiansa dari kelas 10 MIPA 4. Contoh ancaman di bidang politik yang datang dari dalam negeri ini diantaranya adalah 1. Korupsi, 2. Konflik SARA, 3.
penurunan paksa pemerintahan. 4. Isu-isu politik. 5. Pelanggaran HAM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Ainingrat dari kelas 10 MIPA 4. Apakah integrasi definisi nasional menurut J. Sujati Dwi Wandono? Integrasi nasional adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Ainingrat dari kelas 10 MIPA 4. Apakah integrasi definisi nasional menurut J. Sujati Dwi Wandono? Integrasi nasional adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Ainingrat dari kelas 10 MIPA 4. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kebinekaan atau keberagamaan pada masyarakat Indonesia. 2. Geografis. 3. Munculnya gejala etnosentrisme. 4. Melemahnya nilai budaya bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Ainingrat dari kelas 10 MIPA 4. Apakah yang dimaksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1? Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa, kelas 10 dari MIPA 4. Ada beberapa ancaman di bidang politik yang berasal dari dalam negeri, diantaranya yaitu korupsi, konflik SARA yang dikaitkan dengan politik, isu-isu politik, penurunan paksa pemerintahan, serta pelanggaran hak asasi manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa, kelas 10 dari MIPA 4. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika bila diterjemahkan menjadi Bhinneka Satu, di mana ini bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam bahasa, ras, agama, dan suku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan fungsi layanan dan pengaturan. Fungsi layanan dalam pelaksanaannya pemerintah tidak pilih kasih, tetapi semua orang memiliki hak yang sama, yaitu hak dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan atau kepercayaan, dan sebagainya. Sedangkan fungsi pengaturan dalam pemerintah pusat yaitu mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankannya hidupnya sebagai warga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan arti Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada Lembaga Negara Indonesia, Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetap satu jua. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menyebutkan contoh ancaman politik dalam negeri. 1. Negara asing yang terkorupsi, dan terakhir mekar atau kudeta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tugas pembuatan. Tugas pembuatan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dari daerah ke desa lain untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menanggungkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan visi dan misi pemerintah pusat dan daerah. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiana dari kelas 10 4. Saya akan menjelaskan definisi integrasi. Pengertian integrasi nasional menurut Jenderal Swedjati Dijwidono adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan arti etnosentrisme. Sikap etnosentris atau etnosentrisme tentunya pernah atau sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Etnosentris menilai jika budaya, agama, ras, atau golongan kelompoknya jauh lebih baik dibanding kelompok lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 19 Ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan faktor penghambat integrasi nasional. Masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen, keberagaman suku, bangsa, budaya, agama, dan ras. Adanya kemungkinan, ancaman, atau gangguan datang untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, baik dari dalam maupun luar negeri. Pembangunan yang tidak merata sehingga hal ini bisa menghambat integrasi nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiana di kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyebutkan alat-alat pemersatu. Inilah alat pemersatu bangsa Indonesia. Yang pertama, burung Garuda. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bendera merah putih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Jubaida dari kelas 10 MIPA 4. Yang termasuk Panjagatra adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Jubaida dari kelas 10 MIPA 4. Contoh ancaman di bidang politik diantaranya yaitu korupsi, isu-isu politik, pelanggaran HAM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Jubaida dari kelas 10 MIPA 4. Yang dimaksud dengan paham etnosentrisme yaitu etnosentrisme adalah praktik memandang dan menilai budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Jubaida dari kelas 10 MIPA 4. Faktor-faktor pembentukan integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Jubaida dari kelas 10 MIPA 4. Peranan siswa dalam mendukung implementasi yaitu mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pas Nurpala dari 10 MIPA 4. Contoh ancaman di bidang politik yang datang dari dalam negeri yaitu makar atau kudeta, separatisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pas Nurpala dari 10 MIPA 4. Paham etnosentrisme adalah suatu penilaian terhadap kebudayaan lain dengan menggunakan standar kebudayaan sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pas Nurpala dari 10 MIPA 4. Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan Bhinneka Satu Itu. Bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa
yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bangsa, ras, suku, agama, dan kepercayaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Alamsyah dari kelas 1042. Di sini saya akan menjawab pertanyaan contoh ancaman di bidang politik yang datang dari dalam negeri. Di antaranya adalah korupsi, konflik SARA yang dikaitkan dengan politik, penurunan paksa pemerintah, isu-isu politik, dan pelanggaran HAM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 berisi tentang setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu: pertama, menaati segala peraturan yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, dapat bekerja sama dengan baik, menerapkan sikap toleransi pada perbedaan, melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. Mengembangkan dan menjaga rasa cinta tanah air, mempererat tali persaudaraan, aktif dalam kegiatan sosial, menjaga dan merawat lingkungan dengan baik, mendukung penuh seluruh kebijakan yang dibuat pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibi Nur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai peran serta untuk mengatasi berbagai masalah dalam membangun integrasi nasional. Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara mentaati peraturan. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, mampu bekerja sama dengan baik. Yang keempat, menerapkan sikap toleransi. Serta yang kelima yaitu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Apa saja yang dapat menjadi faktor penghambat integrasi nasional? Jawabannya yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang kedua, kurangnya kesadaran terhadap ancaman dan gangguan luar. Yang ketiga, berkembangnya etnosentrisme. Dan yang terakhir, kurangnya toleransi dan saling menghargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan strata penting dalam strata pendekatan? Menurut saya, strata penting dalam strata pendekatan merupakan tujuan yang sifatnya nasional dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras dan golongan, penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Peran serta kalian untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu: 1. Tidak membeda-bedakan suku, budaya, daerah, dan sebagainya. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. 3. Membangun kesadaran atas pentingnya integrasi nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas 10 IPS 3. Menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan strata penting dalam strata persyaratan? Yaitu, tujuan nasional dapat diartikan sebagai kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara. Tujuan tersebut dapat ditempuh melalui 3 strata pendekatan, antara lain: 1. Mutlak, 2. Penting, 3. Pendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Maulidia Falah dari kelas 10 IPS 1. Aspek-aspek sosial yang ada di Indonesia yaitu budaya, masyarakat, adat istiadat, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik, dan ideologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara adalah ketentuan atau akidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, diciptakan demi taatnya dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesempatan bersama. Berikut adalah asas-asas dalam wawasan Nusantara. Asas kepentingan bersama. Asas ini digunakan ketika bangsa Indonesia menghadapi penjajah untuk merebut kemerdekaan. Asas keadilan, asas kejujuran, asas solidaritas, asas kerjasama, serta asas kesetiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Asas-asas dalam wawasan Nusantara adalah 1. Asas kepentingan bersama, 2. Asas keadilan, 3. Asas kejujuran, 4. Asas solidaritas, 5. Asas kerjasama, dan asas-asas kesetiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmadani, kelas 10 IPS 2. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, Asia Daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialisme di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, nama saya Siti Arini Alisira dari kelas 10 IPS 2. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, nama saya Siti Arini Alisira dari kelas 10 IPS 2. Aspek kehidupan sosial Indonesia beraneka macam, yaitu penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek kehidupan sosial di Indonesia antara lain. 1. Penduduk Indonesia berada di daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. 4. Ekonomi Indonesia berada di sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di timur, barat, dan selatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina dari kelas 11 IPS 5. Sebutkan dampak negatif globalisasi ekonomi, yaitu 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. 2. Penguasaan modal oleh negara asing. 3. Kesenjangan sosial. 4. Berkurangnya subsidi untuk rakyat. 5. Perubahan tata nilai dan sikap. 6.
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisna dari kelas 11 IPS 5 akan menjelaskan tentang dampak buruk globalisasi terhadap perekonomian di Indonesia, yaitu pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor, memicu konsumerisme atau gaya hidup tidak hemat di masyarakat, masuknya banyak tenaga kerja asing yang mendominasi tenaga kerja lokal, matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut yang berarti tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Parmana dari kelas MIPA 1, kelas 10 MIPA 1. Apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara? Menurut saya, asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Alamsa dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. 1. Adanya ketergantungan negara berkembang ke negara maju. 2. Bisa memperburuk pertumbuhan ekonomi dalam negeri. 3. Melimpahnya produk impor yang bisa membuat hasil potensi lokal menjadi kalah bersaing. 4. Menimbulkan konsumerisme atau gaya hidup yang boros di kalangan masyarakat. 5. Banyaknya tenaga asing yang masuk ke dalam negeri sehingga persaingan mencari pekerja menjadi lebih kuat. 6. Menimbulkan potensi terjadinya ketidakstabilan sektor keuangan akibat dana yang mengucur ke luar negeri lebih tinggi. 7. Adanya kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hartati dari kelas 10 MIPA 1. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia. Yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah yang berpendudukan padat. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, diapit oleh benua Asia dan Australia. Yang keempat, berada di antara dua samudra Hindia dan Pasifik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Yang dimaksud asas wawasan Nusantara adalah sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua atau seluruh warga Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manasri Abia, kelas 10 IPS 3. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Apa saja yang dapat menjadi faktor penghambat integrasi nasional? 1. Kurangnya toleransi antar golongan. 2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dengan gangguan dari luar.
3. Kurangnya penghargaan terhadap kemajembukan yang bersifat heterogen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsri Aulia, kelas 10 IPS 3. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri: 1. Ancaman integrasi sosial dari dalam, yang terdiri isu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. 2. Ancaman integrasi sosial budaya dari luar, yaitu munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sikap individualisme, munculnya sikap hedonisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Dwi Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu ada 5 aspek kehidupan sosial. Yang pertama, budaya, yang kedua, agama, 3, masyarakat, 4, politik, 5, adat istiadat, 6, norma, dan yang terakhir, ideologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Dwi Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara? Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwinur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwinur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang aspek-aspek kehidupan sosial di Indonesia yang beragam. Aspek-aspek kehidupan sosial di Indonesia ada beberapa macam, yaitu diantaranya yang pertama aspek budaya, yang kedua aspek agama, yang ketiga aspek masyarakat, yang keempat aspek politik, yang kelima aspek ekonomi, yang keenam aspek adat istiadat, serta yang ketujuh adalah aspek ideologi. Serta aspek-aspek kehidupan sosial yang ada di Indonesia dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek yang membahas tentang tatanan ekonomi yang ada di Indonesia, seperti tentang perkebunan, perikanan, pertanian, dan lain-lain. Serta yang kedua adalah aspek politik. Aspek politik adalah aspek yang berkaitan dengan unsur-unsur kepemerintahan. Yang ketiga yaitu aspek fisik. Aspek fisik yaitu berkaitan dengan geografi atau ilmu tentang bentuk muka bumi. Serta yang keempat adalah aspek budaya. Aspek budaya ini berkaitan dengan agama, adat istiadat, dan kebiasaan, serta lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapila dari kelas 10 IPS 4. Apa yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara tersebut? Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triutari Nur Pratiwi dari kelas 10 MIPA 2. Apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara tersebut? Adalah asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Agiani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu jawaban saya, aspek sosial meliputi faktor ekonomi, budaya, dan politik. Aspek sosial meliputi segala hal yang melekat pada kehidupan manusia seperti tradisi, adat, kelompok, dan masyarakat. Contoh
Contoh dari budaya dalam aspek sosial misalnya adalah keanekaragaman suku bangsa yang dimiliki oleh penduduk di Indonesia. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara bukan lagi hanya sebagai kewajiban dasar, tetapi merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban. Peran untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Menaati segala peraturan yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, dapat bekerja sama dengan baik, menerapkan sikap toleransi pada perbedaan, melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia yaitu budaya, agama, masyarakat, politik, adat istiadat, norma, dan ideologi. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang apakah yang dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1, yang berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam pertahanan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang apakah yang dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1, yang berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam pertahanan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan pendapat aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu 1. Aspek kebudayaan material, 2. Aspek norma, 3. Aspek nilai-nilai budaya, 4. Perubahan sosial dalam bidang ekonomi, yang kelima aspek kehidupan berkeluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang peran serta kalian untuk mengatasi berbagai ancaman dalam integrasi sosial. Menurut saya, yang pertama, menaati segala peraturan yang berlaku. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan baik. Yang keempat, menerapkan sikap toleransi. Dan yang kelima, melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang apa yang dimaksud Asas Wawasan Nusantara. Asas Wawasan Nusantara adalah merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meilani dari kelas 10 MIPA 3. Yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara yaitu sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.